Kesiapan pemerintah daerah dan restu orang tua untuk belajar mengajar tatap muka menjadi tantangan besar pada awal tahun depan. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Retno Listiarti, Komisioner KPAI. Halo, selamat malam Bu Retno. Selamat malam. Bu Retno, ini dari pantauan Anda, realistiskah rencana pemerintah untuk membuka pembelajaran tatap muka? Ya kalau sebenarnya sih maksud dan tujuannya adalah baik. Karena memang kita kan udah 9 bulan ya. 9 bulan menjalankan masa seperti ini gitu ya. Mau tidak mau memang kita harus bersiap untuk memasuki kondisi yang mau tidak mau itu adalah ada kenormalan baru kelak gitu ya. Nah adaptasi kebiasaan baru inilah di sekolah yang akan diciptakan. Nah berkaitan dengan itu sebenarnya kami memahami ya, dan ketika itu dalam rapat kita sudah mencium tanda-tanda nih kok kayaknya relaksasi SKB 4 Menteri mau buka di semua zona, itu sudah terbaca sebenarnya ketika kami rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Nah waktu itu IDAI juga hadir, KPAI juga diminta untuk berbicara pandangannya. Nah saat itu sebenarnya kami menyampaikan ya hasil pengawasan KPAI di 48 sekolah di 21 kabupaten kota pada 8 provinsi. Nah, pada saat menyampaikan itu, kami mengatakan bahwa kami punya daftar periksa yang tidak sesederhana Kemdikbud. Kemdikbud itu kan hanya 11 pertanyaan dengan tersedia atau tidak tersedia. Kalau kami berbicara rasio, berbicara keadaan gitu, kami lihat sendiri, kami ngobrol sama anak, perwakilan orang tua gitu dengan perwakilan guru. Jadi secara itu sebenarnya kita lebih komprehensif dan saya melihat langsung ke lapangan. Nah dari hasil 48 sebenarnya yang sangat siap kami kategorikan 4. Yang sangat siap tuh hanya 2, yaitu SMK Negeri 11 Kota Bandung dengan SMP Negeri 4 Kota Solo. Lalu ada 5 yang kami kategorikan siap. Jadi yang sangat siap itu nilainya 80-100, sementara yang siap itu 60-80. Itu ada 5 sekolah. Nah, tetapi yang tidak siap itu mencapai 41. Jadi kalau di persentase 85% memang belum siap. Nah, sementara ini mau dibuka di semua zona. Kalau mau dibuka semua zona, berarti udah nggak lihat zona. Dasar pertimbangannya bukan zona. Nah, KPAI meminta dasar pertimbangannya adalah kesiapan sekolah. Jadi zonanya hijau, sekolahnya nggak siap dengan protokol kesehatan, nggak siap dengan infrastruktur, nggak boleh buka. Itu yang kami minta. Jadi patokannya adalah kesiapan. Dan untuk menyiapkan, ini anggarannya tidak kecil. Makanya kami mendorong politik anggaran supaya diarahkan ke kesiapan buka sekolah. Bu Retno, ini kan yang menentukan boleh atau tidaknya atau siap atau tidaknya adalah pemerintah daerah atau pemerintah kota ya. Anda melihat di sini apakah pemerintah pusat harus mereview aturan itu supaya bisa memberikan izin dengan syarat-syarat yang diatur lebih detail lagi? Ya sebenarnya SKB 4 Menteri ini pertama tidak ada ikatan hukum loh ya, karena hanya membolehkan. Tidak ada kata mengizinkan atau melarang, itu nggak ada. Yang kedua adalah SKB 4 Menteri ini juga tidak disertai oleh sanksi. Kalau melanggar gimana? Nggak ada. Jadi sebenarnya pada penerapan SKB 4 Menteri sebelumnya pun tidak ada sanksi. Pada ada ratusan daerah yang kemudian melakukan pelanggaran. Nah, sama halnya sekarang, kalau kemudian diserahkan ke daerah dan daerah melanggar, lalu siapa yang akan melakukan pengawasan, kontrol, dan lain-lain. Nah, ini yang menurut kami menyerahkan kepada daerah berarti ini cukup membahayakan kalau tidak daerahnya tidak peduli. Karena kalau dari 21 kabupaten kota, yang pemerintah daerahnya betul-betul peduli itu hanya 3 loh. Dari hasil pengawasan kami terkait dengan persiapan ya, maksud saya itu hanya tiga daerah saja gitu. Dan kalau itu dilepas kepada daerah, kok kami khawatir ya, karena kayak di salah satu kabupaten itu ada loh yang cuma ngasih gini aja, petunjuknya adalah dinas bilang boleh buka, muridnya separoh pakai masker, udah nggak peduli apakah itu ada wastafel, ada untuk cuci tangan, air mengalir, sabun, itu nggak dilihat lagi gitu. Dan kami khawatir kalau itu dilepas kepada daerah. Jadi harusnya nanti kalau ngelepas ke daerah, pembiayaannya juga ke daerah. Dan kalau itu pembiayaan ke daerah, sama dengan sulit juga karena banyak daerah bergantung anggaran justru pada pusat. Jadi ini sama dengan membahayakan anak-anak menurut kami. Jadi
harusnya pemerintah daerah dengan pemerintah pusat tuh bersinergi. Bukan dan pemerintah daerah bersinergi pun kan Kementerian Kesehatan ada di dalam SKB 4 Menteri, berarti dinas kesehatannya juga di daerah. Kementerian Agama juga ada, Kementerian Pendidikan ada, berarti ada dinas pendidikan, ada kantor wilayah agama. Menurut kami harusnya sinergi, bukan menyerahkan kepada daerah. Karena menyerahkan ke daerah dan daerahnya nggak peduli, kan bahaya bagi anak-anak. Artinya dengan dampak-dampak yang tadi Anda sebutkan, dampak negatif, ini posisi sebagian orang tua ini semakin dilematis ya, Bu Retno, dengan kondisi pandemi ini. Apakah ini sebaiknya orang tua mempertimbangkan untuk sistem pembelajaran? Karena dalam aturan SKB itu diatur bahwa orang tua boleh memilih pelajaran tatap muka atau daring. Ya sebenarnya sih gini, nanti pun kalau dibuka, anak-anak tuh cuma 2 kali sekolah dalam seminggu. Dan itu sebenarnya nanti akan ada blended learning. Jadi antara pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran tatap muka itu akan dicampur. Karena kan tatap mukanya hanya bisa seminggu mungkin 2 kali. Lalu yang blended, yang PJJ-nya seminggu 3 kali dari rumah kan. Dan itu PTM atau pembelajaran tatap mukanya nanti itu yang materinya sulit dan sangat sulit gitu. KPAI mendorong itu. Jadi materi sulit dan sangat sulit lah yang atau praktikum yang akan dilakukan tatap muka. Sementara materi sedang dan materi mudah tetap harus pakai PJJ. Jadi misalnya disisir berapa sebenarnya materi yang kategori sulit dan sangat sulit. Kalau hanya sekitar 35%, berarti bisa diatur kira-kira anak-anak itu seminggu berapa kali harus sekolah, apakah cukup seminggu sekali gitu. Jadi sebenarnya ini juga untuk mengatasi kejenuhan ya kepada anak-anak, tetapi tetap kan harus mempertimbangkan protokol kesehatan. Nah oleh karena itu nanti blended ini adalah mengatasi tadi anak-anak yang materi sulit yang nggak bisa pakai daring, itu anak-anak jadi stresnya berkurang karena ada dialog dengan gurunya gitu. Itu yang memang kami dorong gitu, bahwa itu harus terjadi seperti itu. Dan di sekolahan nanti kalau tatap muka udah jangan ngasih tugas lagi, tugas itu di PJJ, tapi di sini jangan kasih tugas lagi. Nah itu hal yang penting. Nah satu lagi sebenarnya anak SMA dan SMK misalnya, kami tanya apakah sudah melakukan pemetaan anak-anak yang berangkat dengan kendaraan umum. Karena anak-anak dengan kendaraan umum tuh punya risiko yang berbeda. Jadi kami berharap ada protokolnya. Kami juga sudah sebutkan, sudah siapkan juga protokol kesehatan untuk anak yang naik kendaraan umum adalah dia nggak boleh pakai seragam dulu di kendaraan umum dari rumah. Jadi dia cuci tangan, kemudian diukur suhunya, baru ke ruang ganti yang sudah disediakan sekolah. Di ruang ganti itulah dia akan berganti seragam. Nah pakaian dan masker yang dia pakai dari rumah itu kemudian dimasukkan kantong plastik dan taruh di tasnya. Jadi saat anak itu masuk kelas dia paling tidak steril. Ya walaupun mungkin resikonya tetap ada, tapi kan kita minimalkan. Oleh karena itu ini nggak dipikirkan loh, tidak nyaris jarang sekali sekolah yang memikirkan itu. Yang kedua adalah ruang isolasi darurat. Sementara sekolahan itu harusnya ada ketika anak suhunya di atas 37,3 ditemukan. Berarti jangan masuk lingkungan sekolah dulu, tapi ditempatkan di ruang ini. Ini pun jarang sekali sekolah yang ada. Kalau nggak salah hanya 3 sekolah yang punya ruang isolasi sementara sudah mereka siapkan. Selebihnya nggak kepikir malah. Nah dengan dengan resiko seperti itu tingginya, dengan waktu yang juga dibatasi kira-kira seminggu 2 kali, tentunya yang lebih spesifik kita pikirkan adalah psikologis anak. Kalau orang tua sudah pasti penuh dengan hal-hal yang dilematis. Kalau anak bagaimana secara psikologis harus menjalani sistem pembelajaran tatap muka dengan segala aturan yang begitu detail? Ya detail itu kan untuk kepentingan mereka ya. Artinya pembelajaran yang sulit dan sangat sulit serta praktikum, bengkel, laboratorium kan nggak bisa dibawa ke rumah gitu. Jadi kan mereka harus ngelakuin, terutama pada kelas-kelas atas. Jadi kami meminta memang dilakukan uji coba dulu, dan uji coba itu untuk memastikan patuh pada protokol kesehatan. Lalu anak-anak ini kan akan memasuki adaptasi kebiasaan baru. Seperti tadi Mbak sebutkan bahwa anak akan mengikuti itu, ya harus mengikuti karena kan ini protokol SOP. Dan yang kedua, memang kondisi kita tidak seperti dulu lagi gitu. Nah, pada saat anak-anak kemudian kelas atas itu ya melakukan karena dia mau ujian kan tahun itu. Jadi ketika dia mau ujian akhir tahun, dia banyak materi yang mungkin
selama 6 bulan ini tertunda karena nggak bisa ngerjainnya lantaran nggak paham, saking sulitnya itu materi, berarti kan bisa diberikan. Artinya anak-anak kita juga stres gitu ketika nggak bisa ngerjain, pasti ketakutan juga. Jadi dengan diberi ruang ini sebenarnya mengurangi stres mereka. Nah, soal resiko, kita selalu punya resiko, tetapi bagaimana diminimalkan. Makanya KPAI minta itu kalau udah nggak pakai zona dasarnya, ya harus gunakan dasar kesiapan. Jadi sekolahnya disiapkan. Jadi kalau ingin melindungi anak-anak kita, ya siapkan. Dan itu tanggung jawab negara. Jadi dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah harus gandengan tangan. Dan ini harus ada 5 siap ya. 5 siap itu adalah siap daerahnya, siap sekolahnya, siap gurunya, siap orang tuanya, dan siap anaknya. Apakah anak siap pakai masker 4 jam di sekolah? Karena sekarang kan pembelajaran hanya 4 jam. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih dari itu. Anak-anak pun tidak ada istirahat. Jadi begitu masuk, belajar 4 jam kemudian kan pulang. Nah ini yang sekarang apakah ini sudah disiapkan gitu. Ya itu aja sih sebenarnya. Kalau bagi kami, ya memang sudah harus memasuki dunia yang berbeda ini gitu. Anak-anak juga harus disiapkan. Makanya kalau diuji coba dulu, anak-anak akan terlihat patuh atau tidak dengan protokol kesehatan. Kedua, kelas atas dulu. Kelas atas ini penting karena kalau dia patuh, adik-adiknya akan ikut. Jadi memang kalau itu kelas 6 dulu di SD misalnya, SMP di kelas 3, di kelas 9, SMA di kelas 12 gitu. Harus begitu. Baik, baik. Artinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini harus bersinergi mempersiapkan aturan dan juga niat baik bersama-sama untuk bisa membuat anak-anak ini kembali ceria tapi dengan kebiasaan yang baru. Terima kasih Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI yang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.